بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, kita masih membaca penjelasan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah tentang mana mempersegera jenazah. Kata beliau, wa idza kana hadza ma'muran bihi fi umuri tajhizihi famin babi aula al-isra'u fi ibra'i dhimmatihi min duyunin wa huquqin 'alayhi fainahu ila dhalika ahwaj. Jadi kalau di perkara menyelenggarakan jenazah saja diperintah untuk disegerakan, memandikannya, mengkafaninya, mengantarnya, menguburkannya, diperintah untuk disegerakan, maka tentunya di dalam menunaikan tanggung jawabnya berupa hutang-hutangnya, kewajiban-kewajiban yang dia pikul, itu tentunya harus lebih segera lagi diselesaikan. Lebih segera lagi diselesaikan karena ia lebih butuh kepadanya. Ya. Hak yang berkaitan dengan hukukun nas, hak-hak orang lain, itu adalah pertanggungjawaban seorang mayit. Ya. Karena itu seluruh dosa orang yang mati syahid diampuni, kecuali hutangnya. Karena ini ada kaitannya dengan apa? Dengan manusia. Tidak terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi terkait dengan manusia. Baik. Jadi kalau di dalam penyelenggaraan jenazahnya saya diperintah untuk disegerakan, diselesaikan, maka demikian pula di dalam menunaikan kewajiban-kewajibannya berupa hutang dan semisalnya, itu lebih tentunya harusnya lebih disegerakan lagi. Karena itu lebih dibutuhkan oleh si mayit. Kemudian kata beliau, wa fihi al-hattu 'ala al-ihtimami bi sya'ni akhika al-muslim hayyan wa mayyitan. Dan di dalam hadis ini juga terdapat anjuran untuk ihtimam, perhatian terhadap perkara saudaramu yang muslim. Saudara kita seorang muslim, kita perlu memperhatikannya hayyan wa mayyitan, dalam keadaan dia hidup maupun dalam keadaan dia mati. Iya. Maupun dalam keadaan dia mati. Jadi hadis ini di antara kandungannya seorang perhatian terhadap saudaranya dikala dia hidup maupun dikala dia mati. Sebab hak seorang muslim sangat besar. Dan ini di antara kaitannya dengan dua hadis yang telah dibawakan oleh Syekh. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Ya. Jadi seorang muslim itu haknya besar terhadap muslim yang lainnya dalam keadaan dia hidup maupun dalam keadaan dia mati. Kemudian kata beliau, wabil isra'i ila matihi khairun lahu fi dinihi wa dunyahu. Juga terdapat di dalamnya anjuran seorang itu perhatian terhadap saudaranya untuk menyegerakan apa yang ada kebaikan bagi saudaranya di situ. Kebaikan dalam agamanya maupun kebaikan dalam dunianya. Kama anna fihi al-hatha 'ala al-bu'di an asbab asy-syarr wa muba'adati al-mujrimina hatta fil halati allati yubtala al-insanu fiha bi muasyaratihim. Ya. Sebagaimana di dalam hadis ini juga terdapat anjuran untuk segera menjauh dari segala sebab kejelekan. Ya, jenazah yang tidak salih itu disegerakan supaya kejelekan itu segera dilepaskan dari punggungnya, dari pikulannya. Maka ini terdapat anjurannya, terdapat anjuran untuk meninggalkan segala sebab kejelekan. Demikian pula muba'ada al-mujrimin, menjauhi pelaku dosa, pelaku ijram. Hingga di keadaan yang memang seorang manusia itu
diuji untuk melakukannya secara langsung. Ya, karena menyandang jenazah, mengantar jenazah, kalau dia muslim walaupun berdosa, ya, tetap wajib kifayah untuk mengantarnya. Jadi kalau di tetangga rumahnya tidak ada yang mengantar, ya, tidak ada yang menguburkannya, mereka semua berdosa. Siapa yang mengetahuinya kemudian tidak menguburkannya, maka mereka berdosa. Kalau sudah ada yang mengantarnya, maka sudah cukup, gugur kewajiban bagi yang lainnya. Iya. Gugur kewajiban bagi yang lainnya. Walaupun dia pelaku dosa, tetap dikuburkan. Tetap dikuburkan. Maka siapa yang diuji harus menguburkannya, maka dia segerakan. Ya, segerakan. Sampai di keadaan yang seperti ini pun disegerakan untuk dia berlepas darinya. Apalagi di keadaan yang memang dia tidak penting untuk bertemu atau bergaul dengan orang-orang yang melakukan dosa. Iya. Karena dimaklumi dan sudah berlalu bersama kita hadits Abu Musa al-Asy'ari, perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek. Iya. Memberi pengaruh pada seorang hamba. Kemudian kata beliau, fi hadzal hadits itsbatu na'imil barzakh wa adabihi. Ini dari perkara usuliyah yang dimaksud oleh Syekh, perkara pokok berkaitan dengan akidah. Di dalam hadits ini terdapat penetapan adanya kenikmatan di alam barzakh dan siksaan di dalamnya. Iya. Karena jenazah yang salih dia ingin disegerakan. Karena ada kenikmatan untuknya di alam barzakh itu. Adapun jenazah yang tidak salih, ia malah berteriak, "Waili, aina tadhhabuna bi?" Wahai betapa celakanya saya. Hendak kemana kalian membawa saya? Ya, ini teriakan dari jenazah yang tidak saleh itu. Ini bukan ucapan, teriakan. Didengar oleh seluruh makhluk. Kecuali jin dan manusia. Kalau dengar oleh jin dan manusia, mereka akan tersungkur mati. Ya. Perhatikan bagaimana kesedihan dan ketakutan jenazah ini diantar ke alam barzakh. Betapa celakanya saya. Hendak kemana kalian mengantarku? Iya. Hendak kemana kalian mengantarku? Dan ini juga terdapat di dalamnya renungan. Ya. Seorang jenazah yang diantar ke kuburan hanya ada dua keadaannya. Apakah dia akan bergembira, segerakan aku, atau dia akan berteriak, hendak kemana kalian membawaku? Iya. Maka hendaknya setiap insan sebelum dia menjadi mayat kaku diantar oleh manusia ke kuburan, hendaknya dia tentukan kedudukannya dari dua jenazah ini. Dia menentukannya adalah amalannya di kehidupan saat dia hidup. Kesempatan yang Allah berikan kepadanya, itu yang menentukan. Iya. Dan ini hadis hendaknya menjadi renungan yang selalu berada di hati seorang hamba. Karena tidak ada yang mengetahui. Mungkin saja hari ini dia bergembira, dia ceria, tersenyum, dan besok dia sudah diantar oleh manusia ke kuburnya. Tidak ada yang mengetahuinya. Ajal itu dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu jadikan setiap saat dari kehidupan ini selalu mengarah kepada ibadah kepada Allah, bertobat, bersiap untuk menyongsong kehidupan di hari akhirat. Iya. Kata beliau, waqad tawatarat bidzalika al-ahaditsu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah mutawatir hadits-hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan di alam barzakh, adanya kenikmatan dan adanya siksaan. Wa anna mubtada'a dzalika wad'uhu fi qabrihi idza tamma dafnuhu. Dan permulaan dari kehidupan barzakh adalah seorang hamba diletakkan di kuburan setelah selesai ditanam. Itu selesai ditanam, ia pun didudukkan oleh para malaikat. Ya, itulah permulaan
kehidupan alam barzakhnya. Itulah permulaannya. Walihada yushra'u fi hadhihi al-halah al-wuquf ala qabrihi wad-du'a lahu wal-istighfaru wa su'alullahi lahu as-sabat. Karena itu di keadaan yang seperti ini, begitu dia selesai ditadam, maka disyariatkan untuk wukuf di kuburnya, untuk berdiri di kuburnya, mendoakan untuknya, beristighfar dan mendoakan. Dia berdoa kepada Allah supaya dikokohkan. Dan ini berdasarkan hadits riwayat Muslim. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai mengubur seorang sahabat, beliau berkata kepada para sahabatnya, "Istaghfiru li akhikum." Mohon ampunkanlah untuk saudaramu. Fa innahu al-an yus'al. Sungguhnya dia sekarang sedang ditanya. Karena itu doakan kebaikan untuk saudara kita. Iya. Mohonkan untuknya dikokohkan, bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Sudah mulai kehidupannya di alam barzakh. Wa fi hada aidan at-tanbih ala asbab na'imil barzakh wa adabihi. Ya, ini dari fikih yang indah dari Syekh. Kata beliau di dalam hadis ini juga terdapat tanbih, peringatan lembut. Ya. Bahwa kenikmatan di alam barzakh itu ada sebab-sebabnya. Dan siksaan di alam barzakh itu juga ada sebab-sebabnya. Ada sebab-sebabnya. Kenapa bisa dia mendapatkan kenikmatan di alam barzakh? Ada sebab-sebabnya. Kenapa ia mendapat siksaan di alam barzakh? Itu ada sebab-sebabnya. Dan Allah tidak menzalimi seorang hamba. Setiap orang diberi balasan sesuai dengan amalannya masing-masing. Man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barang siapa yang beramal salih untuk dirinya sendiri. Siapa yang berbuat kejelekan dia sendiri akan menanggungnya. Dan Allah tidak pernah menzalimi seorang hamba pun. Iya. Jadi kenikmatan di alam barzakh ada sebabnya, siksaan di alam barzakh ada sebabnya. Syekh menerangkan, wa anna asbaban naim as-salah. Dan sebab di antara sebab seorang mendapatkan kenikmatan di alam barzakh adalah kesalihan. Ya. Liqaulihi, karena Nabi bersabda di dalam hadis, fa in kanat salihatan. Kalau jenazahnya adalah orang yang salih. Hanya disebutkan apa? Orang yang salih. Ya. Wassalah, jadi kesalehan ini adalah sebab. Karena ini adalah sebab seorang mendapatkan kenikmatan di alam barzakh. Syekh di sini menerangkan apa makna kesalehan itu. Kata beliau, as-salah kalimatun jami'ah tahtawi ala tasdiqillahi wa rasulihi wa ta'atillahi wa rasulihi wa huwa tasdiqul khairi wa imtithalul amr wa jitnabun nahi. Kesalehan itu adalah kalimat jami'ah, kalimat universal. Tahtawi yang mencakup makna pembenaran, membenarkan, mengimani, mempercayai Allah wa rasulihi dan mempercayai rasulnya. Wa ta'atillahi wa rasulih. Tercakup juga di kalimat kesalihan adalah ketaatan kepada Allah dan rasulnya. Jadi kesalihan itu adalah mempercayai, membenarkan berita dari Allah dan rasulnya, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, itulah kesalihan. Ya, orang yang salih dia mengimani apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang salih dia laksanakan segala perintah. Orang yang salih dia tinggalkan segala larangan. Itu orang yang salih. Iya. Dan ini adalah sebab yang mendatangkan kenikmatan bagi seorang hamba di alam barzakh. Sebaliknya, apa sebab yang mendatangkan siksaan? Kata Syekh, wa annal adaba sababuhu al-ikhlalu bis-salah. Nah, hadits ini juga menjelaskan bahwa siksaan di alam barzakh sebabnya karena menelantarkan kesalihan. Dia kurang di dalam menegakkan kesalihannya, bolong-bolong amalan yang dia lakukan. Sehingga dia tidak tercatat sebagai orang yang salih. Tidak terhitung dalam kafilah orang-orang yang salih. Iya. Keyakinannya banyak kerusakannya. Saat perintah dia melanggarnya, saat larangan dia menginjak-injaknya. Ya.
Dan ini mengeluarkannya dari jalur kesalihan. Dan keluar dari jalur kesalihan ini banyak bentuknya. Di antara bentuknya kata beliau, imma li syakkin fid din, apakah karena dia ragu dalam agama, aw ijtira'in 'alal maharib, atau lancang terhadap perkara-perkara yang diharamkan, terlalu berani. Aw li tarki syai'in minal wajibat wal fara'id, atau karena dia meninggalkan sesuatu dari kewajiban. Iya. Atau dia meninggalkan sesuatu dari kewajiban. Iya. Maka ini bentuk-bentuknya ya. Bentuk-bentuknya. Iya. Di antara bentuk-bentuknya. Kemudian Syekh memberikan kalimat yang lebih luas lagi. Kata beliau, wa jami'ul asbabil mufassalah bil ahadits wal athar tarji'u ila dhalik. Seluruh sebab dari sebab yang menyebabkan seorang hamba disiksa di alam barzakh, seluruh sebab yang disebut dalam hadits dan athar, semuanya kembali kepada apa yang diterangkan oleh Syekh di sini. Apakah karena dia ragu, atau karena dia lancang melakukan hal yang diharamkan oleh Allah, atau karena dia meninggalkan kewajiban. Ini 3 sebab pokok. 3 sebab pokok. Walidzalika qala ta'ala, karena itu Allah Ta'ala berfirman, la yaslaha illa al-ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Tidak ada yang masuk ke dalam neraka itu kecuali orang yang sangat merugi. Siapa orang yang merugi ini? Orang yang mendustakan dan berpaling. Iya. Kata Syekh, kadzdzaba al-khabar wa tawalla 'anil amr. Dia mendustakan berita Allah dan dia berpaling dari perintah Allah. Baik, ini pokoknya, dan hadits ini adalah sekali lagi hadits yang agung, renungan yang sangat bermakna bagi seorang hamba. Hendaknya selalu dia tanamkan di dalam jiwanya. Iya. Dan hadits yang seperti ini dari hadits-hadits yang sangat membangun jiwa seorang hamba. Iya. Sangat membangun jiwa seorang hamba. Dan apabila di jiwanya dia tata dengan hadits-hadits yang seperti ini, jiwa tersebut akan menjadi jiwa yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ikhwani fillah wal akhwat, bersemangatlah. Iya. Untuk mengambil bekal dari wejangan-wejangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Hadits-hadits Nabi penuh dengan bekal kebaikan bagi seorang hamba. Iya. Kalau seorang menghafal apa yang diterangkan oleh Syekh dalam buku ini, hadits-hadits 99 hadits, kalau dia ingin lebih mudah lagi, kalau dia hafal Arba'in Nawawiyah, itu adalah hal yang sangat membangun jiwa seorang hamba, mengokohkannya. Iya. Setelah dia memahami fikihnya, dia hafalkan haditsnya. Iya. Jadi ada fikih, ada hafalan. Iya. Ada hafalan. Kalau dia punya fikih, itu adalah hal yang terbaik. Tapi fikih ini akan kokoh kalau dia menghafalnya. Kecuali kalau dia tidak bisa menghafal, tapi banyak dia ulangi, ini bermanfaat. Ya. Tapi kalau dia fikih hanya sekali hadir saja, setelah itu, ya, dia tutup catatannya, tidak dia ulangi. Ya. Atau dia hadir satu majelis, dia bercukup untuk satu pelajaran, setelah itu dia tinggalkan lagi. Ini akan kurang manfaatnya. Kurang manfaatnya. Ya, dan orang yang punya hafalan tapi tidak punya fikih, hafalannya tidak akan bermanfaat baginya. Iya. Maka harus disertai dengan 2 hal. Dia memahami dan punya hafalan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengokohkan kita semua di atas keislaman dan sunnah di kehidupan dunia ini, dan mengokohkan kita semua dengan keislaman dan sunnah di kehidupan di alam barzakh, dan di kehidupan tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di kemudian hari. Wallahu taala alam. Baik, selesai hadits yang ke-31. Dengan ini kita menyelesaikan materi untuk doroh kali ini. Ya, wallahu taala alam. Ya, baik. Ini waktunya hanya 8:30 ya, nggak bisa lewat. Tolong pertanyaannya sudah cukup ya.
di masjid kampung saya kalau hujan sholatnya dijamak. Ada yang ikut sholat dan ada yang tidak ikut sholat. Mana yang benar? Ini kalau ingin menjamak sholat, menjamak itu adalah sebuah rukhsah, keringanan. Iya. Seorang kalau ingin melaksanakan, kalau dia imam masjid, dia terangkan kepada jemaahnya bahwa ini saat hujan, ada keringanan untuk menjamak, agar supaya jemaah memahami, jemaah masjid memahami dan mereka ikut sholat. Iya. Dan dugaan saya bahwa jemaah masjid yang tidak hadir sholat di sini, ini karena dia nggak paham tentang hukumnya. Maka hendaknya diterangkan dengan hal yang baik. Bolehkah membaca Al-Quran dikeraskan lewat pengeras suara seperti yang dilakukan oleh di masyarakat? Ini dari hal yang kurang tepat ya. Membaca Al-Quran dikeraskan pengeras suara. Padahal ya, orang yang berada di sekitar masjid, ada yang bekerja, ada yang punya aktivitas lain, bahkan mungkin ada yang berbuat maksiat. Ya. Sedangkan Al-Quran itu bukan dibaca untuk dibuat berlalu begitu saja, tapi untuk didengarkan, diambil pelajaran darinya. Maka jangan mengarahkan Al-Quran itu kepada hal yang tidak layak. Karena itu, kalau memang dari jemaah masjid mereka ingin belajar Al-Quran, ya, membaca Al-Quran dengan cara yang baik, maka tidak perlu membesarkan suara, ya, menggunakan pengeras suara sehingga mengganggu orang-orang yang di samping masjid, atau membuat Al-Quran itu seakan-akan adalah hal yang hanya sekedar dibaca saja dan tidak diperhatikan kandungannya. Bagaimana posisi duduk jika kita makmum masbuk, yang ketinggalan 2 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat, iftirash atau tawarruk? Ya, kalau dia ketinggalan 2 rakaat, ya, atas saya jawab secara umum bahwa masbuk itu, sekalinya dia masbuk, duduknya hanyalah duduk iftirash. Karena duduk tawarruk itu, kalau dia duduk apa? Tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Ini pendapat yang lebih dekat dari pendapat para ulama kita. Iya. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Nabi SAW bersabda, innama ju'ila al-imamu liyutamma bih? Bukankah Nabi itu bukankah imam itu dijadikan untuk diikuti? Kalau imam istirahat, kenapa kita tidak? Kalau imam tawarruk, kenapa kita tidak ikut tawarruk? Ya, ini dalil ya. Maka jawabannya bahwa hadits innama ju'ila al-imamu liyutamma bih, sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, itu dalam perkara-perkara yang zahir, yang tampak. Imam berdiri, kita berdiri. Imam duduk, kita duduk. Jelas ya? Adapun kaifiyat duduk, tawarruk, iftirash, itu perkara yang tidak jelas. Kalau berdiri jelas, duduk jelas. Tapi duduknya bagaimana imam? Kita tidak tahu bagaimana duduknya. Ya, apakah dia iftirash di depan atau tawarruk, kita tidak tahu. Mungkin saja imamnya, madhabnya adalah madhab ulama yang mengatakan iftirash di semua tempat. Tasyahud pertama, tasyahud kedua, iftirash saja. Ada sebagian ulama yang seperti itu. Ya kan? Jadi masalah duduk kita tidak tahu imam ini duduknya apa. Ya. Duduknya bagaimana? Jadi itu tidak begitu tampak. Jadi jangan dimasukkan, tidak ada pendalilan dengan hadis ini. Ya, karena itu yang difatwakan oleh Syekh Muqbil, Syekh Ubaid Al-Jabiri dan selainnya, bahwa kalau makmum terlambat, dia masbuk, duduknya adalah duduk iftirash, tidak mengikuti imam. Kalau imamnya duduk apa? Duduk tawarruk. Nanti kalau dia berdiri menambah, melengkapi rakaat, kemudian tasyahud akhir, barulah dia duduk tawarruk. Sebab duduk tawarruk memang adalah untuk tasyahud akhir. Wallahu ta'ala a'lam.
Ini ada minta nasihat untuk kita santri-santri. Ya, nasihat singkat dan mudah diingat. Ya sebenarnya sudah banyak ya nasihat yang disampaikan di pertemuan Kitabul Ilm ini. Dan banyak kaidah-kaidah pokok yang bisa diambil di situ, tapi nggak ada masalah. Diminta singkat, ya seberi 3 kalimat. Yang pertama, seorang itu ikhlas di dalam menuntut ilmu. Iya, keikhlasan akan memudahkan ilmu itu pada segala bidang ilmu yang dia pelajari. Kemudian yang kedua, harus ada ijtihad, kesungguhan di dalam belajar. Sebab man jadda wajad, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, seorang harus bersabar menghadapi kesulitan di dalam belajar. Iya. Karena orang yang menuntut ilmu tanpa mengalami kesulitan, itu dia ingin mendapatkan hal yang mustahil. Iya, dia ingin dapat ilmu tapi tidak mau sulit, mustahil dia dapatkan. Iya. Ringkasnya 1 bait syair. 1 bait syair. Man talabal uluma bighairi kaddin sayudrikuha idza syabal gharabu. Ini mudah diingat ya. Ya, silahkan antum tulis, enggak apa-apa. Man talabal uluma ya min ghairi kaddin sayudrikuha idza syabal gharabu. Siapa yang mencari ilmu tanpa bersusah payah, dia akan mendapatkan ilmu itu kalau burung gagak sudah beruban. Jadi dia nanti dapat ilmu kalau burung gagak sudah beruban. Ya. Saya tanya, ada burung gagak yang beruban? Nggak ada dalam sejarah burung gagak beruban. Itu artinya mustahil. Nah, ini pembahasan ya. Sama di dalam Al-Quran dikatakan, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar. Mereka tidak akan masuk surga kecuali kalau unta itu sudah masuk di lubang jarum. Ya, bisa unta masuk di lubang jarum? Nah, itu mustahil. Ya, sama di sini ilmu dia dapatkan. Ya. Man talabal uluma bighairi kaddin, min ghairi kaddin sayudrikuha idza syabal gharabu. Siapa yang mencari ilmu tanpa bersusah payah, dia akan dapatkan apabila burung gagak sudah beruban. Iya. Syahkah salat dengan menggendong anak kecil yang memakai pampers tapi ada ompolnya? Ya kalau masalah syah saja ya. Nah, dan dia tidak menyentuh najis, tidak menyentuh najis, karena najis itu ditutupi dengan apa? Dengan pampers dan di luarnya adalah suci. Tidak ada masalah insyaallah. Ya. Sebagaimana seorang itu kalau dia sholat di atas bangunan, dan di bangunan ini adalah aliran kotoran, tempat kotoran mengalir, syah atau tidak? Ya, syah saja. Sebab dia sholat di tempat yang suci, bukan di atas kotoran. Iya. Baik. Baik, selesai ya waktunya. Saya berharap mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji dalam beberapa hari ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Ya, dan bisa menjadi bekal serta pencerahan untuk kita semua di dalam kehidupan ini. Bisa menjadi hal yang selalu menambah semangat kita ya untuk menuntut ilmu dan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya banyak kekurangan di sana sini dan saya mohon maaf untuk hal tersebut. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mempertemukan kita di atas kebaikan dan selalu mengumpulkan kita di atas kebaikan di dunia dan di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.